kaya alam dan budayanya, menciptakan fundamental kuat bagi Bank Syariah Indonesia, selalu berperan aktif dalam pesatnya pembangunan dan bertumbuhnya ekonomi, dengan berbagai inovasi produk dan layanannya yang ramah. Membangun Indonesia, membangun manusia. Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kawaran akurat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa, salah satu ibadah yang diperintahkan kepada banyak umat manusia, terutama umat Nabi Muhammad SAW, agar kita mendapatkan pahala yang besar kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kawan akurat, sekarang kita berada dalam dunia yang serba digital. Ini merupakan salah satu dampak dari globalisasi. Mengapa? Karena di era globalisasi ini, orang sudah tidak lagi melihat batas waktu dan juga batas ruang. Ya, tembok yang membatasi waktu dan juga membatasi ruang semuanya sudah runtuh dengan adanya globalisasi. Maksudnya apa? Di era globalisasi ini kita bisa mendapatkan informasi, kita juga bisa terpengaruh oleh hal-hal luar di luar apa yang sudah menjadi ketentuan kita, baik itu dalam agama kita ataupun di dalam negara kita itu sendiri. Ada sebuah riset yang dilakukan oleh salah satu dosen UIN Bandung mengatakan bahwa di zaman globalisasi ini atau di era globalisasi ini, banyak anak-anak muda yang memilih untuk belajar agama melalui media sosial, yaitu berjumlah 58%. Dalam risetnya itu mengatakan bahwa 58% anak-anak muda itu lebih suka belajar agama melalui YouTube dan juga Instagram. Nah, ini tentu saja merupakan hal yang satu sisi tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita tolak serta-merta, tetapi di satu sisi juga harus menjadi perhatian agama itu sendiri. Mengapa? Karena agama ini merupakan hal yang penting, merupakan hal dasar yang harus benar-benar diperhatikan oleh semua orang. Lalu bagaimana pertanyaannya? Apakah misalnya kita diperbolehkan sebetulnya belajar agama di era seperti ini? Karena kenapa? Karena di era globalisasi ini, ketika banyak orang kemudian belajar agama di sosial media, kita sulit membedakan mana antara orang yang alim, mana orang yang jahil, mana orang yang ahli fikih, dan mana orang yang pura-pura ahli fikih, mana orang yang ahli tafsir, dan mana orang-orang yang mengaku bahwa dia pintar tafsir Al-Quran. Nah, sehingga era digital ini kemudian harus benar-benar kita pergunakan dengan sebaik mungkin ya, tidak kemudian kita menolak secara seluruhnya, tetapi juga kita harus pilih-pilih. Kita harus pilih-pilih, kita harus memperhatikan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Seperti halnya misalnya belajar agama di media sosial atau media sosial itu sendiri, itu seperti apa? Seperti dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain ya. Jadi sosial media ini satu sisi bisa bermanfaat. Kalau apa? Kalau kita bisa menggunakannya untuk mengedukasi hal-hal yang positif, sementara bisa menjadi negatif jika itu digunakan untuk hal-hal yang itu negatif, atau misalnya untuk menebar hoax, untuk menebar kebencian, untuk kemudian merendahkan orang-orang yang berbeda paham keagamaan, beda suku, beda budaya, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan hukum belajar agama di sosial media, apakah boleh atau tidak? Ini hal yang menarik. Ada seorang ada penyair yang mengatakan bahwa tidaklah bermanfaat kalau misalnya seseorang hanya belajar melalui buku-buku saja. Sementara yang bermanfaat atau kelak akan diberikan pahala adalah orang-orang yang belajar melalui guru secara langsung. Ini menunjukkan apa? Ini mengisyaratkan bahwa ketika kita belajar melalui buku atau media saja, hanya media, pure media, itu kita tidak akan mendapatkan ilmu sepenuhnya.
kita harus tetap belajar atau minimal konfirmasi kepada orang-orang yang ahlinya. Sehingga apa? Sehingga ilmu yang kita dapatkan dari media, sehingga ilmu yang kita dapatkan termasuk ilmu agama dari buku, dari media, termasuk internet, itu akan terkonfirmasi. Sehingga bisa disimpulkan bahwa belajar agama melalui media, melalui sosial media sebetulnya itu tidak dilarang. Tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Apa saja? Pertama yang harus diperhatikan adalah kredibilitas sumber. Jadi jangan sampai teman-teman, kawan-kawan akurat ketika misalnya ingin belajar agama di internet atau bertanya ke media sosial soal misalnya hukum misalnya hukum berteman dengan non-muslim atau misalnya hukum baca Al-Quran dengan irama-irama tertentu, itu kita boleh. Tapi dengan syarat kita harus memastikan bahwa sumber yang ada dalam internet itu, di dalam sosial media itu memang kredibel. Jangan sampai kita misalnya belajar agama di media sosial, di internet, sementara sumber yang ada di dalamnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini bisa berbahaya, bisa menyesatkan kita sehingga alih-alih kita ingin belajar agama, justru kita disesatkan kepada pemahaman-pemahaman yang justru bertentangan dengan agama itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengkonfirmasi kepada ahlinya. Kenapa? Karena agama ini merupakan dasar. Agama ini merupakan dasar dalam kita menjalankan ibadah, menjalankan kehidupan, menjalankan hubungan antar manusia yang lainnya atau bersosial. Sehingga ketika kita memahami sesuatu, memahami agama di dalam melalui sosial media, kita harus konfirmasi dulu kepada ahlinya. Artinya apa? Artinya jangan kemudian langsung kita telan mentah-mentah. Jadikan itu sebagai data awal untuk kemudian kita konfirmasi kepada ahlinya. Misalnya kalau kawan-kawan dekat dengan ulama atau misalnya orang temannya sendiri yang dekat ulama, itu bisa kita tanyakan bagaimana ini hukumnya. Dan yang terakhir, belajar agama dibolehkan dengan syarat kita tidak boleh merendahkan orang yang belajar agama kepada guru secara langsung. Sehingga dengan ini kita bisa menggunakan sosial media ini, bisa menggunakan internet ini dengan sebaik-baiknya, termasuk belajar agama melalui sosial media dengan kriteria atau syarat-syarat tertentu yang sudah disebutkan tadi. Demikian kawan akurat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Walafu minkum, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.